Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya. Ini khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2023. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ini yang banyak sekali ditanyakan ya. Ini mengenai langkah-langkah apa, jadi langkah-langkah apa yang dilakukan ya oleh calon peserta didik baru. Jadi nanti kita akan membahas terkait dengan alur dan tahapannya. Jadi siswa itu hanya melakukan 5 langkah ini saja, dan 5 langkah ini tentunya wajib dilakukan oleh siswa ya. Nanti kita bahas mulai dari verifikasi rapor ya, ambil PIN, daftar sampai nanti daftar ulang, dan tentunya 5 langkah ini berlaku untuk semua jalur pendaftaran ya. Jadi berlaku untuk semua jalur pendaftaran, tetapi perlu diingat juga ya bahwa tentunya ada siswa yang nanti tidak melakukan langkah ini, jadi dia lompat di step berikutnya ya. Jadi ada siswa nanti yang tidak melakukan langkah ini tapi dia loncat ya. Jadi dia loncat di step berikutnya. Nanti kita akan bahas terkait dengan alur tahapan. Jadi siswa itu kapan sih mulai melakukan kegiatan ya? Jadi kapan mulai melakukan kegiatan di PPDB Jatim ini? Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai dan semoga informasi ini bermanfaat. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita mulai untuk 5 langkah wajib yang harus dilakukan oleh siswa ya. Tentunya ini yang sangat penting, jadi siswa tidak boleh melewatkan ini ya. Nah, tentunya juga ada nanti kriteria siswa yang boleh naik step, jadi dia tidak melakukan step ini tapi dia boleh langkah stepnya dia bisa diloncati. Oke, yang pertama kita harus pahami dulu ya. Jadi sebelum membahas video ini tentunya ada hal-hal yang harus kalian pahami dulu. Yang pertama tentunya ada tahap dan jalur pendaftaran ya. Jadi kalian harus paham ada berapa tahap dan juga ada berapa jalur pendaftaran. Nah, sekedar informasi saja. Jadi semua nanti teman-teman kalau bingung ya, di sini kita sudah menyediakan namanya playlist ya di PPDB 2023. Di sini kita akan membahas ya semua informasi mengenai PPDB tahun 2023 ini ya, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Nah, terus mungkin bagi rekan-rekan yang suka membaca ya, di sini kita sudah ada PPDB ya. Di sini ada PPDB 2023. Di sini juga membahas terkait dengan PPDB di tahun 2023 ini. Nah, mungkin bagi adik-adik ya ataupun orang tua yang ingin melihat ya untuk simulasi ya, simulasi nilai rapor ya, simulasi nilai rapor. Di sini juga kita sudah menyediakan simulasi nilai akhir, ini tentunya untuk jalur prestasi akademik. Jadi semoga informasi yang kita berikan dapat mempermudah ya, jadi dapat membantu teman-teman nanti yang akan mengikuti PPDB Jatim di tahun 2023 ini. Oke, yang berikutnya dari tahap dan jalur ya yang perlu dipahami, itu ada jadwal PPDB. Jadwal ini ya mulai dari verifikasi nilai rapor ya, entry rapor ya, terus pengambilan PIN dan seterusnya. Itu berkas apa yang diupload, itu posisinya di mana, teman-teman harus paham. Terus ini berkas PPDB tentunya yang banyak sekali ditanyakan ini ya. Jadi kapan sih waktu entry rapor itu kapan ya? Terus kapan sih waktunya untuk ambil PIN? Terus kapan waktunya untuk daftar ulang ya? Kapan untuk daftar? Nanti tentunya kita akan bahas berkas ini diupload di waktu yang mana ya. Oke, kita mulai saja kalau teman-teman sudah siap ya. Jadi untuk alur atau tahapan di PPDB Jatim 2023 ya, sebenarnya ada 5 langkah. Jadi 5 langkah ini sampai teman-teman selesai di di PPDB Jatim ini. Oke, yang pertama kita ilustrasikan di sini ada 5 langkah yang dilakukan oleh siswa ya. Ini baik di SMA ataupun SMK ya. Jadi bisa SMA ataupun SMK. Ini ya. Oke, yang pertama di sini ada siswa ya. Di sini ada siswa. Tentunya kita hanya ilustrasi saja. Yang pertama yang dilakukan siswa, yang pertama adalah verifikasi nilai rapor. Ya, verifikasi nilai rapor. Ya, tentu
Teman-teman sudah paham ya siapa yang harus melakukan verifikasi nilai rapor. Nah, kita ulangi lagi. Jadi yang verifikasi nilai rapor ini adalah untuk yang rekan-rekan yang lulusan tahun 2023 ya. Jadi di lulusan Jatim tahun 2023 tentunya yang nilai rapornya ya, nilai rapornya ini sudah dientrikan oleh sekolah asalnya ya dari SMP Sederajat. Ini verifikasi nilai rapor ya, kita juga sudah membahas di sini ada ini untuk entry ya, untuk sekolah. Jadi sekolah itu saat ini ya, hari ini itu sudah mulai melakukan entry nilai rapor. Nah, terus untuk cara verifikasi nilai rapornya dia sini juga sudah ada ya. Di sini ini adalah untuk siswa yang lulusan tahun 2023 ya. Jadi lulusan Jatim 2023 yang nilai rapornya sudah dientrikan oleh sekolahnya. Paham ya? Jadi kalau misalkan Pak kalau lulusan tahun lalu ya, lulusan luar Jatim, tentunya verifikasi rapor ini tidak perlu dilakukan. Nah, terus kapan Pak? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, nanti teman-teman setelah verifikasi nilai rapor ya, di sini ada namanya ambil PIN. Ya, ada namanya ambil PIN. Nah, di ambil PIN ini, nah ambil PIN ini juga berlaku ya. Jadi ambil PIN ini nanti ya, di sini ada upload berkasnya. Jadi upload berkas itu diambil PIN ini. Berkasnya apa ya diupload? Itu ada KK ya, ada KK ataupun SKD ya, surat keterangan kartu keluarga ataupun surat keterangan domisili. Terus nanti mungkin ada juga surat keterangan mungkin kakaknya kurang dari 1 tahun ya, dan seterusnya itu adalah di sini di waktu ambil PIN. Nah, terus kalau entry nilai rapor itu juga nanti di sini ya, di waktu ambil PIN di sini. Jadi ketika verifikasi rapor ini tidak dilakukan, artinya lulusan luar Jatim ya, lulusan Jatim sebelum tahun 2022 sebelum 2023. Terus lulusan tahun 2023 tapi nilai rapornya belum dientrikan oleh sekolah, nanti rekan-rekan itu melakukan entry nilai rapornya saat ambil PIN. Jadi langkah kedua ya. Jadi ini tentunya berlaku ya. Jadi bagi siswa ini juga berlaku yang siswanya rapornya sudah dientrikan. Paham ya? Diambil PIN tentunya di sini berkas-berkasan diupload ya. Foto rapor ini diupload ya, tentunya bagi yang belum verifikasi. Terus ada KK ya, KK-nya itu juga diupload, terus memilih titik lokasi koordinat ya. Jadi kemarin kita juga sudah bahas di sini untuk menentukan titik lokasi rumah ya menggunakan KK atau SKD ya. Jadi nanti posisinya diambil PIN ini. Paham ya? Jadi setelah di sini ya, setelah ambil PIN, nah di sini baru ya rekan-rekan ini verifikasi kesehatan. Nah, verifikasi kesehatan tentunya di sini tidak semua jurusan dan tidak semua SMA dan SMK ya. Artinya verifikasi kesehatan ini khusus untuk jenjang SMK. Nah, jenjang SMK ya, jenjang SMK ini tidak semua jurusan ya, tetapi beberapa jurusan. Tetapi lebih baik ya, lebih baik yang mau daftar di SMA ataupun SMK itu lebih baik melakukan verifikasi kesehatan. Nah, itu dikarenakan apa? Misalkan ya nanti teman-teman daftar di SMA ya, misalkan tidak diterima ya teman-teman, kalau mau ikut di SMK ya, daftar di SMK, nah ternyata ada persyaratan verifikasi kesehatan, teman-teman sudah tidak jadi beban lagi ya, karena verifikasi kesehatan ini juga membutuhkan verifikasi dari operator. Paham ya? Tetapi kalau teman-teman yakin saya mau di SMA saja ya, tidak verifikasi kesehatan juga tidak masalah. Nah, terus yang perlu diverifikasi kesehatannya itu apa saja ya? Di sini juga sudah dijelaskan ya di PPDB Jatim. Di sini ada di ada di sini ya ketentuan di prosedur. Di sini ada persyaratan khusus ya. Jadi di khusus untuk SMK ya itu tidak boleh buta warna ya. Terus yang kedua di sini ada minimal dan maksimal untuk tinggi badan di beberapa jurusan. Jadi tentunya di sini juga ada namanya verifikasi kesehatan. Nah, verifikasi kesehatan ini dilakukan tentunya sebelum melakukan pendaftaran. Paham ya? Nah, setelah verifikasi kesehatan selesai ya, teman-teman baru di sini teman-teman baru melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran ini banyak sekali ya. Ada tahap 1 ya, ada tahap 2, ada tahap 3, ada tahap 4 dan tahap 5. Nah, teman-teman tinggal pilih saja mau daftar di tahap berapa. Ya, kalau mau tahap 1 ya monggo ya. Tahap 1 kan ada SMA atau SMK. Nah, tentu kalian kalau daftar di SMK dan ternyata jurusan kalian itu mewajibkan verifikasi kesehatan ya, tentu kalian harus verifikasi kesehatan dulu. Paham ya?
Tapi kalau teman-teman di tahap 1 ini, Pak saya pilih SMA ya, ya enggak apa-apa, enggak perlu verifikasi kesehatan karena SMA ya. Tapi yang SMK ini wajib verifikasi kesehatan. Ya takutnya nanti jurusan yang kalian pilih itu mensyaratkan ini ya, tidak boleh buta warna ataupun mensyaratkan tinggi badan. Jadi harus melakukan verifikasi kesehatan. Nah, berikutnya teman-teman verifikasi kesehatan kalau sudah lari baru teman-teman daftar. Ya, daftar di sini tergantung teman-teman ya, mau daftar di tahap 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Nah, setelah pendaftaran tentu kalian tinggal melihat hasilnya. Ya, apakah hasilnya ini diterima atau ditolak. Nah, kalau teman-teman ternyata di sini diterima ya, kalau teman-teman diterima, maka langkah selanjutnya adalah daftar ulang. Jadi ini ada perbedaan ya, kalau tahun 2022 itu daftar ulang ini serentak ya. Tahun 2022 itu daftar ulang serentak. Jadi setelah semua kegiatan dari tahap 1 sampai tahap 5 ini selesai ya, tahap 1 sampai 5 ini selesai baru daftar ulang. Tetapi untuk tahun 2023 ini tidak. Jadi 2023 ini misalkan teman-teman daftar di tahap 1 ya, ini daftar di tahap 1, pendaftaran terus diterima ya, artinya kalian lolos, itu wajib harus daftar ulang. Dan waktunya itu setelah tanggal pengumuman dan 1 hari, H+1. Jadi daftar ulangnya hanya 2 hari. Jadi ini bedanya tahun 2022 dan 2023. Jadi daftar ulangnya setelah kalian dinyatakan diterima langsung melakukan daftar ulang. Paham ya? Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kalian sudah diterima, sudah daftar ulang, ya sudah selesai. Ya, jadi tahapan PPDB itu alurnya atau langkahnya siswa yang dilakukan hanya ini. Ya, jadi pertama verifikasi nilai rapor ya. Kalau kalian tadi sudah saya jelaskan. Kalau misalkan di sini tidak ya teman-teman langsung dimasuk di sini, diambil PIN. Ya, ambil PIN. Nah, di sini verifikasi kesehatan, cek dulu teman-teman mau SMA atau SMK. Kalau misalkan SMA ya ini tidak perlu. Kalau SMK ya ini dulu. Nah, kalau di sini ya langsung daftar. Jadi bisa saja teman-teman dimulai startnya dari sini juga ada. Jadi mulai start dari poin 2 juga ada. Mulai start poin 1 juga ada. Lain tergantung dari kondisi kalian. Kalian itu kondisinya seperti apa. Paham ya? Jadi di sini setelah daftar, nah di sini tinggal dicek aja diterima atau ditolak. Nah, kalau ditolak bagaimana, Pak? Nah, kalau teman-teman ternyata setelah daftar ini ternyata teman-teman ditolak, ya kalian ikuti lagi pendaftarannya. Karena masih ada tahapnya kan? Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, 4, dan 5. Teman-teman daftar tadi di tahap berapa? Misalkan Pak saya daftar di tahap 1, ternyata saya ditolak ya, atau tidak diterima ya, kalian bisa ikut lagi di tahap 2. Nah, misalkan tahap 2 saya tidak diterima lagi, misalkan ditolak ya teman-teman bisa daftar lagi di tahap 3. Nah, jelaslah di tahap 3 ini ya, kebetulan kalian diterima. Setelah diterima berarti kalian daftar ulang, kalian berarti selesai. Jadi ada langkah-langkahnya itu, kalian itu mulai dari mana, apakah mulai dari poin 1, poin 2 ya, itu tergantung dari kalian. Apakah kalian harus verifikasi kesehatan atau tidak, itu tergantung dari kalian. Tetapi secara gambaran ya, jadi secara alurnya itu adalah seperti ini untuk gambarannya ya. Jadi semoga bisa dipahami, semoga teman-teman yang mungkin masih kebingungan ya, semoga bisa paham, oh ternyata langkah ya atau alur PPDB itu seperti itu. Paham ya? Jadi teman-teman bisa menyikapi. Nanti kalau di sini juga ada ya, di sini ada mulai dari verifikasi nilai rapor ya, di sini ada pengambilan PIN ya, ada verifikasi kesehatan. Jadi di sini sudah ada step-stepnya. Teman-teman nanti harus verifikasi kesehatan apa enggak ya. Terus teman-teman harus verifikasi rapor apa enggak. Nah, kalau pengambilan PIN ini wajib. Jadi poin 2 ini wajib semua dilakukan. Ya, poin 2 ini wajib. Ini semua pendaftar itu harus melakukan ambil PIN. Ya, karena ambil PIN ini digunakan untuk melakukan pendaftaran. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Semoga informasi ini bisa dipahami. Nanti yang kurang jelas teman-teman bisa klik saja ya di kolom komentar. Jadi bisa silahkan teman-teman kirimkan komentarnya. Atau teman-teman nanti bisa gabung juga di Telegram kita ya. Nanti kita tulis di deskripsi video ini. Terus yang berikutnya, nah ini juga ada tahapan pelaksanaan PPDB ya. Jadi mulai dari tahap 1 ya, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5 ini teman-teman juga harus paham. Nah, terakhir pahami juga ya terkait dengan tahap dan jalurnya. Jadi ada 5 tahap dan tentunya teman-teman mau daftar di jalur mana sesuai dengan persyaratan yang kalian miliki. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.